Apapun yang terjadi, jangan berhenti. Kita hampir mendapatkannya. Dua orang pencari harta karun sedang menggali tanah yang membeku di ladang jagung pada malam hari. Hujan deras, petir menyambar-nyambar, tetapi kedua orang ini tetap bekerja. Sekarang sekopnya menghantam sesuatu yang keras. Gak mungkin, sebuah peti harta karun. Mereka mulai menggali lebih cepat dan menemukan sepotong mesin kapal. Ada apa ini? Jauh dari laut dan danau, di suatu tempat di bawah padang rumput Kansas City, mereka menemukan sebuah kapal raksasa yang tenggelam. Bagaimana ini mungkin? Sekarang kamu akan lihat. Beberapa orang menghabiskan hidup mereka untuk mencari kapal karam dengan harta karun bawah tanah. Salah satunya adalah penjelajah David Hawley. Dia telah mencari kapal-kapal yang jauh dari laut, sungai, dan samudra selama bertahun-tahun. Dia melakukan ini karena dia menyukai petualangan. Di dalam palka kapal-kapal ini bisa jadi terdapat peti berisi emas, barang antik, dan artefak. Dan kamu bisa mendapatkan banyak uang dari mereka. David mengatakan kamu tidak perlu pergi ke lautan untuk menemukan kapal karam. Mereka mungkin saja tergeletak di halaman belakang rumahmu. Tapi mengapa kapal-kapal tersebut akhirnya terkubur di bawah tanah di antara ladang, pertanian, dan dataran? Yuk kita cari tahu dengan menggunakan contoh kapal uap Great White Arabia. Menurut catatan lama dan clipping koran, kapal ini membawa sekitar 200 ton harta karun sebelum tenggelam pada tahun 1856. Banyak rumor dan legenda setempat mengatakan bahwa kapal tersebut terbaring di bawah tanah beberapa mil di timur laut Kansas City. Kapal itu ada di sana karena orang-orang dengan sengaja mengubah dasar sungai dan saluran sungai Missouri pada paruh kedua abad ke-19. Mereka secara artifisial mendekatkan kedua pantai satu sama lain, mempersempit sungai untuk meningkatkan kecepatan alirannya sehingga perahu bisa berlayar lebih cepat. Pada abad ke-19, kapal uap merupakan sarana paling populer untuk mengangkut penumpang dan barang. Sebelum adanya jalur kereta api, mereka melintasi perbatasan barat, melintasi sungai Mississippi dan Missouri, dan membawa pasokan untuk orang-orang. Itulah mengapa sangat penting untuk meningkatkan kecepatan pergerakan mereka. Jadi pada tanggal 5 September 1856, Arabia berlayar di sepanjang muara tersebut. Dia menemukan sebuah halangan yang mencuat dari air. Sepotong kayu dengan cepat membanjiri kapal. Untungnya semua penumpang berhasil dievakuasi. Namun kapal uap dan muatannya yang berharga mencapai dasar lumpur di Missouri dalam beberapa menit. Beberapa tahun telah berlalu, semua orang lupa tentang kapal itu. Selama masa ini, aliran sungai Missouri telah berubah. Tetapi Arabia tetap berada di bawah dasar yang basah dan berlumpur. Permukaan tanah di atasnya semakin tinggi dan tanahnya kehilangan kelembaban. Akhirnya beberapa dekade kemudian, sebuah ladang jagung terbentuk di atas kapal yang tenggelam. Pada tahun 1980-an, seorang petani memiliki area ini. Dia tidak tahu apa yang tersembunyi di wilayahnya. David Hawley dengan cermat mempelajari sejarah kapal-kapal yang tenggelam di Amerika Serikat. Dia tahu bahwa ratusan kapal uap telah tenggelam di seluruh Missouri. Tapi yang paling utama, dia tertarik pada Arabia karena ada rumor yang mengatakan bahwa tempat itu penuh dengan emas dan benda-benda berharga lainnya. Wilayah ladang jagung di Kansas sangat luas, tapi David Hawley tahu bagaimana cara mencari dengan benar. Pada tahun 1987, dia mulai bekerja. Pertama, bersama dengan saudara laki-laki dan ayahnya, mereka mengumpulkan semua clipping dari koran-koran tua yang bisa mereka temukan. Mereka tidak hanya mencari informasi tentang kapal uap tersebut, tetapi juga peta sungai Missouri. Mereka melacak perubahan historisnya, memeriksa tanggal, dan mengidentifikasi area yang luas di mana kapal itu tenggelam. Selanjutnya, mereka menggunakan pengujian elektromagnetik dan hal-hal geologis lainnya untuk mempelajari tanah dan menemukan tempat yang tepat. Mereka mencari perbedaan dalam kelembaban dan kepadatan tanah, kemudian mereka menelusuri wilayah tersebut dengan detektor logam yang kuat. Pada musim gugur 1988, mereka telah menentukan lokasi kapal uap. Arabia berukuran sebesar lapangan sepak bola. Kapal raksasa ini berada 14 meter di bawah tanah, 4 lantai ke bawah.
Tapi sebelum mereka mulai menggali, mereka harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik ladang jagung. Bagi sang petani, berita ini merupakan kejutan besar. Dia setuju dengan syarat penggalian akan selesai pada musim semi, sehingga dia bisa menabur tanaman baru. Menggali kapal raksasa di musim dingin jauh lebih sulit dan mahal dibandingkan di waktu lainnya. Ini termasuk peralatan tambahan, listrik, dan biaya pemanasan. Tim bekerja siang dan malam, mereka membiayai penggalian dengan uang pribadi. Masing-masing menginvestasikan lebih dari $10.000 dan mengambil pinjaman bank. Akhirnya mereka melihat detail pertama dari kapal tersebut. Sekop-sekop itu menghantam boiler mesin besar dan dek kapal. Tujuan telah tercapai. Sebagian besar kargo yang ada di dalam kapal yang tenggelam itu tertutup karat, kerang, lumpur, dan rusak parah. Isi kapal Arabia berada dalam kondisi yang sangat baik, mengingat kapal tersebut telah tenggelam 130 tahun sebelumnya. Sayangnya mereka tidak menemukan peti berisi emas, tapi mereka mendapatkan beberapa ton kargo berharga lainnya. Barang-barang rumah tangga dari orang-orang yang hidup di pertengahan abad ke-19 itu adalah sebuah kapsul waktu. Kapal itu membawa persediaan untuk ratusan dan ribuan orang. Semua barang itu terawetkan dengan sempurna. Misalnya mereka dapat dengan jelas melihat cap merek Goodyear Rubber Company pada sepatu karet. Semakin lama penggalian berlanjut, semakin banyak hal yang ditemukan David dan timnya. Di dalam tong mereka menemukan piring-piring dari abad ke-19. Piring-piring itu masih utuh dan bisa digunakan. Selain itu juga ada pakaian bersih, ribuan pasang sepatu, tombak, penggorengan, dan payung. Kapal itu membawa kargo untuk memasok sekitar 16 kota kecil. Iya, memang bukan emas, tapi artefak semacam itu juga berharga. Isi kapal itu bisa bernilai jutaan, tapi para awak kapal tidak akan menjual benda-benda ini. Mereka membuat museum di lokasi bekas pasar buah di Kansas City. Jika kamu pergi ke sana, kamu akan langsung merasa seperti berada di sebuah department store di abad ke-19. Ada ribuan barang dalam kondisi baik, bahkan korek api di sini cukup kering untuk dinyalakan. David membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyajikan seluruh koleksi dari kapal uap tersebut. Dia menghargai setiap barang dan tidak ingin menjualnya. Siapapun bisa datang ke sini, membayar tiket dan menemukan diri mereka berada di masa lalu. Siapa tahu mungkin ada kapal tua juga yang bersembunyi di halaman belakang rumahmu. Para ahli geologi menemukan sebuah kapal yang lebih tua di gurun pasir Namibia yang panas pada tahun 2008. Kapal ini berlayar pada masa ketika bajak laut menakut-nakuti para pelaut di lautan. Sekarang kapal ini berada di dalam laguna yang mengering. Kapal ini berlayar dari Lisbon pada tahun 1533 dan menghilang bersama para awaknya di dekat sebuah kota pertambangan berlian. Setelah hampir 500 tahun, lambung kapal telah rusak parah, hanya bangkai kapal yang tersisa. Tapi harta karun yang tersembunyi di dalam kapal tetap utuh. Mereka dengan hati-hati mempelajari kapal itu untuk waktu yang lama, berusaha untuk tidak merusak apapun. Kemudian, 5 hari setelahnya mereka menemukan sebuah peti tua besar di dalam palka. Dengan hati-hati, mereka membukanya, menemukan koin emas di sana. Dengan demikian, harga kapal itu diperkirakan sekitar $10 juta. Penyebab pasti karamnya kapal tersebut tidak diketahui, tapi para ahli percaya bahwa kapal tersebut hancur karena muatan yang berat dan cuaca yang buruk. Kapal itu tenggelam ke dasar laut yang kemudian menjadi gurun. Ada yang menemukan sebuah pesawat terbang di halaman belakang rumahnya, ada yang menemukan sebuah kapal, ada juga yang menemukan jalan menuju kota rahasia kuno di rumahnya. Ini terjadi di Turki pada tahun 1963. Pemilik bangunan memutuskan untuk melakukan perbaikan. Dia pergi ke ruang bawah tanahnya dan merobohkan dinding untuk mengubah tempat ini menjadi ruang tamu. Lalu, di balik salah satu dinding, dia menemukan sebuah terowongan yang mengarah ke bawah tanah. Pria itu mengira ini adalah semacam ruang rahasia. Dia pergi ke sana dan menyadari bahwa terowongan itu adalah sesuatu yang lebih dari yang dia kira.
Yang ditemukan adalah sebuah kota kuno setinggi 18 lantai. Orang-orang membangunnya pada tahun 780 sampai 1180 sebagai tempat berlindung dari bencana cuaca dan serangan musuh. Tempat ini juga memiliki banyak terowongan bawah tanah yang membentang sejauh beberapa mil ke berbagai arah. Orang-orang bisa mencapai kota dari berbagai titik menggunakan lorong-lorong rahasia yang mengarah ke jalan-jalan ini. Kota ini dapat menampung sekitar 20.000 penduduk, ternak, dan bertonton persediaan makanan. Para arkeolog juga menemukan sebuah kapel, sekolah, kandang kuda, dan dapur umum di sana.